Kita lanjutkan Bapak Ibu, yang kedua yaitu disiplin positif. Dalam bahasa Latin, disiplin itu artinya belajar. Jadi, mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, atau ancaman dan hukuman. Lanjut. Nah, di sini kita akan belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Poin yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Ada 6, yaitu profil pelajar Pancasila, IBO Primary Youth Program, 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong guidance, the 7 essential virtues, building moral intelligence, dan yang terakhir the virtues project, proyek nilai-nilai kebajikan. Semua nilai-nilai ini yang kita ajarkan ke anak, dan harapan kita anak mengamalkan ini semua. Jadi tanggung jawab, peduli, toleransi, rajin, itu yang harus kita tanamkan kepada peserta didik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ya, motivasi dari luar dan dari dalam. Yaitu kalau yang dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi itu motivasi yang dari luar, ekstrinsik. Kalau yang intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ya, kita mempunyai kebutuhan dasar. Sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa saja? Yaitu bertahan hidup. Dibacakan, Pak. Kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Terus ke bawah. Ya. Ke bawah. Teori motivasi, hukuman, tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor guru, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Terima kasih. Setelah kebutuhan dasar, kita juga ada teori motivasi. Nah, di sini kita ada 5 posisi kontrol guru. Kita guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, kita bayangkan, kita kira-kira di posisi yang mana ini Bapak Ibu? Ya. Ya. Ketiga dan keempat. Oke. 3, 4, 5. Oke. Ini contoh ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara, misalnya tidak pakai topi, dasi, ikat pinggang. Kalau kita sebagai penghukum, hukumannya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu ya. Padahal kasusnya tidak pakai atribut lengkap, hormat pada bendera.
Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Seperti itu. Kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi. Dan jangan diulangi lagi. Kalau sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahanmu, nak? Seperti itu. Nah, ini ya, kita bermain dulu. Tolong ditebak. Ya, kita ada di posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada yang bisa jawab? Ya. Yang kedua. Ya, bagaimana? Dibaca dulu anunya. Yang mana yang dibaca? Posisi kontrol apakah? Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang kedua. Yang kedua apa? Membuat rasa bersalah. Rasa bersalah. Oke, kita cek jawabannya ya. Ya, betul. Terima kasih. Lanjut. Nanti siapa yang mau jawab ini? Yuk, posisi kontrol yang mana nih? Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yuk, yang mana? Sepertinya jawabannya sama. Sama. Iya. Membuat rasa Bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya. Ketiga. Hah? Coba. Yang mana? Ketiga. Turun lagi. Iya. Memantau apa membuat rasa bersalah? Kedua, membuat rasa bersalah. Ya. Membuat rasa bersalah. Kita cek ya. Penghubung. Penghukum. Berarti. Iya, penghukum. Yang pertama. Yang pertama. Yang menghukum. Kan langsung kamu nggak pernah benar, kan langsung dijudge dia. Gitu loh. Oke. Kemudian yang ini. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. 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 Yang terakhir, Terakhir, yang kelima. Oke, coba. Iya. Betul. Betul. Iya. Selanjutnya. Posisi kontrol apakah aku? Ayo lakukan demi bapak ibu ya. Sebetulnya Teman. Teman. Sebagai teman. Iya, teman. Oke. Terakhir. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Posisi penghukum. Yang ke satu. Yang ketiga itu. Penghukum. Kalau yang Ah, keempat yang tadi apa? keempat. Saya sebentar ke atas dulu, ke Yang- bawah. yang ke bawah. keempat itu. Nah, lihat lagi anunya. Lupa. Pemantau. Sebagai Pemantau. Pemantau. Ya. oke, kita cek. Keempat. Kamu tidak dapat nilai, jika kamu tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Pemantau. Ya. Oke, berarti kita sudah tahu di mana posisi kontrol kita. Selanjutnya yang ketujuh yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mengapa kita harus Ininya membentuk takut tidak masuk. keyakinan? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas, karena kalau keyakinan itu sifatnya abstrak, terus berupa pernyataan universal. Universal tadi yang 6 itu, 6 nilai-nilai kebajikan ya.
Terus dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya hadir tepat waktu seperti itu. Bukan dilarang terlambat, jangan terlambat. Jadi itu kan masih negatif. Jadi harus pernyataannya dalam bentuk positif. Sedikit saja tapi mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ini. Ini contoh-contohnya proses pembuatan keyakinan kelas. Kemudian ada tanda tangan. Ini kemudian yang saya adopsi dari kelas 8D yang sudah dihasilkan anak-anak. Jadi ada disiplin, bersyukur, percaya diri, toleransi, rajin, gotong royong, kejujuran, kebersihan, kesantunan, dan tanggung jawab. Nah, terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Jadi segitiga ini Bapak Ibu, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama itu. Sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya dari ini kan materi yang ke-8, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya saya kasih clue seperti ini. Misalnya ya, 2 ditambah 8 sama dengan 1. Clue-nya bumi itu bulat. Ya. Clue-nya bumi itu bulat. Oke, 2 ditambah 8 sama dengan 1. Bukan 10, tapi 1. Bukannya 2. 1, Pak. 2 ditambah 8 sama dengan, bukannya 2. Buminya kan bulat. Iya. Hasilnya kan yang kita pakai. 0 tambah 0. Nolnya bulat. Ya, iya sudah nyambung Pak Kipli. Kenapa kok bila 1? Kan 10 ya? Iya. 10. Iya. Satunya disebut dulu. Iya. Nolnya bulat. 9 tambah 9 sama dengan 0. 0. 9 tambah 9 2. 2. Oh iya. Benar. Iya. 8-nya 2 0. Nyambung sudah? Oke. Lagi ya. 10 tambah 6 1. 1. Ya. 10 tambah 6 1. 1. Kok bisa? 6. 6-nya kenapa? Buminya bulatnya 1 bumi. Oh iya, bagus. 20 tambah 8 2. 2. Iya. 28 bulatnya berapa? Iya, sudah mulai nyambung? Bulatnya 2. Kayaknya 80. Iya, Pak. Oke. 60 tambah 8 3. 3. 3 ya. 60 tambah 8 berapa? Oh iya, 3. 68. Iya. Ya, bumi itu bulat. Oke. Kemudian ya. Kenalan dulu.